Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di jalur nasional Pantura Tuban, Jawa Timur. Sebuah mobil adu muka dengan truk tronton. Sopir mobil terjepit di dalam kabin. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Sebuah mobil minibus ini ringsek usai terlibat tabrakan dengan truk tronton bermuatan kain di Jalan Semarang, Tuban, Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Jawa Timur. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Warga berusaha menarik bemper depan mobil untuk mengeluarkan korban yang terjepit di dalam kabin. Kecelakaan berawal saat mobil yang dikemudikan Imron Maulidi, 26 tahun, berpenumpang anak dan istrinya, berupaya mendahului kendaraan di depannya. Nahas dari arah berlawanan datang truk tronton yang dikemudikan Upin 38 tahun hingga tabrakan adu banteng pun tak terhindarkan. Kerasnya benturan membuat pengemudi terjepit di dalam kabin mobil hingga tak sadarkan diri. Sementara dua penumpang lainnya mengalami luka ringan. Ketiga korban dibawa ke RSUD Kusma Tuban untuk penanganan medis. Dari arah timur, mau arah ke barat, nah, mobil kecil ini nyalip, kirain mau belok ke sini, ke industri Tuban gitu. Malah dibelokkan lagi ke kiri, kirain mau belok ke kiri, malah ditotolin mobil saya gitu. Kira-kira ini ngantuk gitu, Pak, ya? Supirnya gitu. Adu depan gitu, Pak, ya? Iya, adu depan. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan dua kendaraan tersebut guna kepentingan penyelidikan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Yubowanto melaporkan. Dan selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Anissa di studio NTMC Polri. Brigadir Anissa, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Fajar dan juga selamat siang pemirsa. Kami dari NTMC Polri akan mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama langsung saja kita memantau kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk siang hari ini pemirsa, situasi arus lalu lintas memasuki jam istirahat makan siang. Arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan mengarah ke Menteng terpantau kondusif lancar. Namun sudah terlihat antrian kendaraan yakni dari arah Menteng yang akan mengarah ke Mampang. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati. Peningkatan volume kendaraan ini akan terus terjadi mengingat di kawasan ini merupakan kawasan perkantoran. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Menteng yang akan mengarah ke Pancoran juga terpantau padat untuk siang hari ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Sleepy Palmerah, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Petamburan maupun yang akan mengarah ke Pejombongan ataupun Cawang. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan, namun ketersendatan terjadi menjelang traffic light. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga waspada mengingat kondisi jalan yang menurun. Serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Simpang Gereja Santo Petrus, Solo. Situasi arus lalu lintas dari Jalan Dr. Muwardi yang akan mengarah ke Jalan Slamet Riyadi terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, namun ketersendatan hanya menjelang traffic light saja pada siang hari ini. Kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan untuk pengendara roda 4. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Dr. Muwardi yang akan mengarah ke Jalan Slamet Riyadi untuk arah sebaliknya terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya, namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan untuk yang terakhir pemirsa, kita pantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Yogyakarta, tepatnya di kawasan Jalan Malioboro. Situasi arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja. Untuk siang hari ini terpantau kondusif lancar.
Namun kami himbau untuk tetap berhati-hati dan mengurangi laju kecepatan karena banyaknya aktivitas masyarakat ataupun pejalan kaki di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Pasar Kembang pada siang hari ini terpantau juga dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati karena ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan tetap waspada karena banyaknya kendaraan tradisional yang berlalu lalang. Dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada siang hari ini, silakan kembali ke Fajar di studio. Ya, terima kasih Brigadir Anissa telah melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melepas keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II untuk menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Sebanyak 800 ton bantuan dikirimkan menggunakan pesawat Hercules. Krisis pangan di Gaza semakin parah. 2 juta penduduk mengalami kelaparan di tengah pasokan bantuan yang terbatas. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan yang diberangkatkan bersama Satgas Garuda Merah Putih II. Panglima TNI Agus Subianto melepas langsung keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II yang menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina, Rabu siang. Misi kemanusiaan ke Gaza tersebut merupakan perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto, di mana Indonesia berperan aktif mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Gaza melalui proses airdrop dari Pangkalan Angkatan Udara Yordania. Satgas Garuda Merah Putih II menggunakan 2 pesawat Hercules 130J TNI AU dari Skadron Udara 31 dengan total 66 personil yang terdiri dari unsur TNI, kementerian, dan lembaga. Total sebanyak 800 ton bantuan kemanusiaan dan dukungan bahan makanan akan didistribusikan ke Gaza melalui udara. Dan pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Akhir kata, saya Fajar Royong beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.